guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau memulai tahun yang baru dengan one brand makeup tutorial. One brand makeup tutorial kali ini lumayan spesial karena butuh waktu yang lama untuk aku ngumpulin semua produk Chanel. Dan minggu lalu aku baru aja beli beberapa produknya juga biar aku bisa benar-benar full face one brand makeup tutorial dari Chanel. As always, kulit udah bersih, udah skin prep, sunscreen juga. Aku mau langsung pakai primer aja. Sebenarnya ini tuh dia tuh lebih kayak liquid highlighter illuminating gitu. Tapi jujur aku tuh suka banget buat pakai dia as a primer karena hasilnya tuh bikin kelihatan kayak kulitnya tuh kaca gitu loh, kayak bersinar dari dalam. Ini juga bisa dipakai buat di badan kalau misalnya kalian mau acara pesta atau mau kayak photoshoot gitu. Ambil sedikit demi sedikit. Aku mau kasih lihat sebelah wajah dulu ya. Yang aku pakein dia kasih efek kilauan yang menurut aku tuh bagus banget. Kelihatan gak sih itu? Kayak reflecting banget hasilnya. Dan karena konsistensinya tuh juga menurut aku kayak lebih liquid gitu ya. That's why aku lebih suka pakai dia tuh di bawah complexion sebelum foundation atau concealer gitu ya. Lihat before after kayak langsung beda gitu loh kilauannya. Pokoknya setiap kali aku kondangan dan aku pakai dia, pasti semua orang muji kulit aku. Bener-bener kelihatan natural banget dan sangat level up complexion. Setahu aku artis-artis Hollywood sama K-pop tuh banyak banget yang pakai semacam liquid highlighter kayak gini dulu sebelum mereka pakai complexion juga. Makanya kulit mereka tuh bisa bener-bener kelihatan berkilau itu kayak kaca gitu ya. Chanel tuh sebenarnya punya foundation yang kayak full coverage gitu. Tapi jujur aja aku tuh lebih suka untuk luxury brand tuh kayak tipe-tipe complexion mereka yang ringannya. Karena itu susah banget untuk ditemuin di affordable atau drugstore makeup. Makanya hari ini kita bakal pakai Le Beige Water Fresh Complexion Touch. Dia tuh hampir kayak tint aja. Dan kalau kalian lihat tuh dia lucu banget. Jadi bener-bener kayak air sama warna-warna complexion. Aku pakai shades B033. Kita ambil 2 pump. Cara pakainya ini kita campur dulu sampai dia warnanya ngeblend kayak gini. Terus baru tinggal kita ratain aja ke kulit. Jangan underestimate tekstur dia yang ringan dan namanya yang water tint. Karena dia tetap kasih sheer coverage yang indah banget dan ngeratain warna kulit. Tuh lihat gak? Warna dark spot dan kantong mata aku bahkan bisa tertutup juga gitu ya. Kemerahan-kemerahan, urat-urat, discoloration tuh juga bisa lebih rata gitu. Ini menurutku cocok banget buat kalian yang ngerasa aneh gitu loh pakai complexion. Aku tahu sih ada beberapa temenku, mereka tuh merasa kalau misalnya pakai complexion yang full coverage tuh kayak drag queen. Jadi emang lebih prefer untuk pakai complexion yang lebih ringan dan hasilnya tuh kulit kayak gini. And what I love about this water tint, dia karena teksturnya tuh ringan banget dan lebih sheer, jadi tuh ngeblend banget gitu loh sama kulit. Hasilnya bener-bener kelihatan kayak bare face but in a better version gitu. Before and after, aku mau ratain pakai brush yang sebelah lagi. Finishnya sendiri tuh juga natural banget, nggak yang terlalu glowy tapi nggak sampai yang matte juga. Bener-bener kayak air aja sih, nggak merubah kondisi kulit kita gitu loh. Antara yang kita ratain pakai jari dan yang kita ratain pakai brush tuh sebenarnya sama aja. Cuman kalau pakai brush emang lebih cepet, tapi lebih makan produk. Jadi mungkin kalau misalnya kalian emang mau lebih irit gitu ya pakainya, aku sih personally prefer tetap pakai tangan sih buat aplikasiinnya. Tapi memang bagian yang pakai brush tuh efek coveragenya lebih kelihatan, sedangkan kalau yang pakai tangan itu emang lebih tipis. Next, concealernya. Ini salah satu produk yang aku baru beli. Le Corrector yang nomor B20. Jujur agak shock karena dia kecil banget, tapi aku seneng lagi karena concealer tuh salah satu produk yang aku selalu bawa. Jadi kalau misalnya dia kecil kayak gini enak gitu loh buat diselipin di makeup pouch. Stick kayak gitu, cantik banget. Ada bekas jerawat yang membandel, kita coba cover. Untung banget warnanya match karena aku belinya tuh online. Jadi aku blind buy aja warna yang kira-kira cocok sama shades aku. Kita blend.
tap-tap ringan pakai brush. Dan dia ada sedikit hint of peach-nya yang menurut aku sangat-sangat membantu untuk bagian bawah mata ya. Jadi lebih netral gitu warnanya, nggak bikin kelihatan ashy. And surprisingly, coveragenya ini oke banget loh, nyatu banget sama kulit. Even di area bekas jerawat aku sini yang agak ada tekstur dan dry patches, dia bisa ngeblend dengan rapih dan gak bikin teksturnya makin kelihatan, jadi kelihatan lebih halus gitu. So happy. Sebelum kita ke decorative complexion, aku mau bikin mata dulu. Aku punya 2 palette di sini. Yang pertama, ini one of my favorite palette actually. Ini koleksi yang sunset golden mereka. Dia tuh warnanya bener-bener chocolate warm, agak gold mauve rose sedikit, dan cocok banget sama warm skin tone aku. Aku sering banget pakai dia, dan ini menurutku warna yang kepake banget, warna yang aman. Tapi kayaknya aku udah pernah dan udah lumayan sering juga aku share tutorial pakai palette ini. Jadi hari ini aku mau pakai palette yang baru yang belum pernah aku pakai. Ini yang 387 Utopia. Menurutku eyeshadow palette Chanel tuh salah satu yang bisa kalian koleksi ya, karena setiap season mereka tuh banyak banget kayak special color yang bener-bener spesial dan unik banget. Suka ada yang kayak duochrome, bahkan kayak triochrome. Ada gak sih triochrome? Tapi ya kayak warnanya bener-bener bunglon yang unik gitu. Kita coba bareng-bareng aja. Cantik banget ya detail camellia embossnya. Aku mau ambil yang warna rose ini dulu. Dia lebih kayak pinkish gitu, dan aku mau pakai di seluruh kelopak mata. Pigmentasinya tuh emang gila banget, jadi jangan underestimate warna dia yang kelihatan kayak cerah dan light, karena ambil sedikit aja tuh dia udah langsung keluar. Dan biarpun di paletnya tuh sering kelihatan kayak berwarna banget atau kalian kayak takut menor gitu di palet, tapi pas lagi dipakai di kulit itu tuh warnanya somehow ngeblend banget gitu loh. Itu sih yang aku suka dari warna-warna dekoratif makeupnya Chanel. Warnanya tuh unik, cantik, tapi masih kepake gitu ya. That's one of the reason why aku masih suka explore luxury makeup, karena itu sih menurutku mereka tuh unik banget. Cara untuk pemilihan warna dan ngeluarin pigmennya tuh beda gitu loh kualitasnya. Jujur spons aplikator kayak gini tuh kayak least favorite applicator ever, tapi somehow ini halus banget dan pickup produknya bagus ya. And no fallout, bagus banget. Kita ambil warna yang lebih gelapnya. Aku pakai di bagian outer corner. Dan buat di bagian bawah juga, biar lebih ada dimensinya. Ini warna yang paling menarik perhatian aku. Cantik banget. Aku mau pakai di bagian tengah. Wow, dia tuh kayak pink tapi ada ungunya dikit, ada hint of blue-nya. Mewah banget. Ini menurut aku warna-warna yang belum tentu bisa ditemuin di palet lain. Gila cantik banget sih. Tuh, kita blend lagi pakai brush yang pink tadi biar lebih nyatu semuanya. Pas sudah dipakai wearable banget ya ternyata warnanya. To complete the eye makeup, aku bakal sedikit bereksperimen karena di sini aku punya eyeliner yang warna ungu. Ini yang nomor 538. Jujur ini kayak liquid eyeliner jadul tuh, yang kuas lancip kayak gitu. Dan warnanya beneran ungu, tapi dia kayak deep purple gitu. Dan gak cuman itu, aku juga punya maskara yang warna ungu. Unik banget. Another produk yang menurut aku belum tentu bisa kalian temuin di brand lain gitu ya. Tuh dia bener-bener ungu, guys. Udah jepit bulu mata dulu, langsung aja kita coba. Not bad. Tidak seungu yang aku bayangkan. Masih kelihatan ungu, tapi jujur ini masih wearable dan kayak I don't mind keluar dengan look seperti ini maskaranya. And somehow dia tuh bikin kelihatan a bit softer ketimbang yang warna hitam. Terus aku suka sih ini sama aplikatornya, dia kayak yang silikon gitu, jadi ngepisahin bulu-bulu mata, nggak kelampi sama sekali. Cuman emang menurutku dia nggak yang bikin lentik banget. Aku berharap dia bisa lebih lentik sedikit. Tapi untuk warnanya ini bagus loh. Tuh, before and after. Kelihatan nggak sih di kamera?
dia warna ungu, masih wearable banget ya. Kita pakai aja di bagian bawah mata juga, karena ternyata dia masih cantik. Dan menurutku warna ungu ini complement perfectly with the eyeshadow color yang juga tadi ada kayak sedikit tone ungunya gitu. Aku mau coba layer kedua di bagian yang atas biar lebih balance sama bagian bulu mata bawah aku, karena obviously kalau warna ungu kayak gini kayak kita nggak bisa pakai bulu mata palsu ya, nanti bakal jadi belang. Jadi aku akan maximize aja penggunaan maskaranya seperti itu, dan aku cuman mau nambahin ujung wing aja sedikit. Kayak gitu, dan kita tight line dikit. I love it. Warna ungunya sangat-sangat wearable dan cukup gelap untuk bikin dia tuh natural gitu ya, nggak yang ungu banget gitu. Ternyata liquid eyeliner kayak gini juga masih sangat mudah ya untuk dipakai, rapih dan nggak berantakan. Kasian kalau yang terakhir ini kita nggak pakai juga warnanya. Jadi kita mau ambil untuk a bit of sparkle and shine. Mungkin taruh di bagian depan kali ya. Dia kayak snow white pearl gitu. Kelihatan nggak sih? Cantik banget. Dan aku mau tambah sedikit di bagian di brow bone juga. Selesai buat eye makeupnya. Aku gambar alis dulu. Salah satu pensil alis termini, terkompact yang aku punya. Dia diputar kayak gitu. Dan ini tuh warnanya, ini yang shade 154 Blonde Tendre. Jadi dia emang warnanya tuh lebih kayak abu blonde gitu. Tapi sama aku suka karena alis yang terlalu tebal tuh bikin wajah aku jadi kayak galak. Sedangkan kalau aku pakai si pensil alis ini, dia tuh bikin fitur wajah aku tuh lebih soft gitu loh. Jadi aku bakal cuman isi aja sesuai dengan bentuk asli alis aku, biar dia lebih ada warna aja, dan yang bolong-bolong tuh kayak nggak bolong lagi gitu ya. Again, jangan underestimate pigmentasinya, karena lihat deh, aku dari tadi cuman kayak asal-asal arsir aja tuh udah langsung keisi gitu. Kita blend dikit. Seperti itu. Back to our complexion. Di sini aku punya dua stick. Yang pertama itu adalah si illuminatingnya, kayak stick highlighter gitu. Aku paling suka pakai ini kalau misalnya lagi liburan ke pantai, karena dia tuh hasilnya kayak blinding tapi nyatu banget sama kulit. Cuman menurutku aku udah nggak akan tambahin lagi karena kita kan tadi udah pakai si liquid illuminator ya. But let me show you. Dia tuh kayak basah gitu. Bandingin sama yang gak ada, kayak reflecting banget. Ini yang shades-nya Moonlight Kiss Balm Essential. Dan yang kedua ini blush yang shade-nya Refresh. Ini juga salah satu warna yang mungkin pas aku lihat tuh kayak merah banget, tapi pas dia blend di kulit tuh super duper cantik. Kayak gitu, kayak pink guava gitu warnanya. Agak ada tone merahnya. Aku bakalan dot kayak gitu, dan aku blend dulu. Jujur ini pakai dikit aja tuh udah langsung keluar warnanya. Jadi jangan langsung heboh-heboh. Sama one swipe and blend. Salah satu blush yang selalu ditanyain kalian juga setiap kali aku pakai, karena warnanya menurutku unik banget sih. I love it so much yang Refresh. Masih blush, ini juga salah satu favorit aku yang paling sering aku pakai. Dia warna ini yang shades Rouge Franc. Ini bener-bener merah yang cantik banget. Tuh kayak gitu warnanya. Red, true red, tapi begitu di blend tuh kelihatannya natural banget. Obviously kayaknya agak nggak match sama warna mata, jadi aku nggak akan pakai dia di pipi. Cuman kalau kalian suka warna merah dan kalian udah bosen dengan warna yang kayak gitu-gitu aja, blush Chanel tuh menurutku salah satu yang terbaik. Dan warnanya tuh again di palet kelihatan kayak tapi pas lagi di blend tuh
indah banget. Mereka tuh juga punya palette blush yang kayak besar gini. Tapi jujur ini yang aku paling jarang pakai karena menurutku pilihan warnanya kurang aku aja. Mungkin kalau kalian emang collector dan mau warna palette yang kayak unik, boleh coba cek yang ini. Tapi aku sih jarang banget pakai warna dia. Aku lebih suka mini face palette mereka. Yang pertama, ini tuh kombinasi antara blush on dan highlighter. Aduh maaf banget udah sampai kecampur. Tapi ini blush onnya juga indah banget dan highlighternya tuh lebih yang kayak rose gold champagne gitu. Ini shade yang gold and peach. Cocok banget buat kalian yang punya warm skin tone dan mungkin kalian lagi cari blush palette yang kayak buat sehari-hari gitu. Highly recommend this one. Aku sering banget pakai dia dan aku bawa untuk traveling. Kalau yang ini adalah palette dari Sunset Collection mereka, Eclat du Soleil. Gak tahu dia bener gak tuh bacanya, tapi ya dia kayak lebih ungu pink dan ada bronze-nya. Ini aku paling sering pakai untuk acara malam karena dia tuh warnanya indah banget menurutku. Langsung aja kita pakai. Dan biarpun dia full ada shimmernya, tapi tuh di pipi bener-bener kelihatan halus dan kayak glowing aja gitu loh. Nggak nambahin tekstur wajah sama sekali. Aku lightly tap aja. Tiap kali aku pakai ini juga selalu kalian tanyain blushnya apa. Karena tuh kayak bener-bener kaca banget hasil reflect shimmer yang dikasih. Karena ada warna yang gold ini juga. Kasih efek sculpted juga di tulang pipi aku. Jadi aku udah nggak kontur pipi lagi. Aku personally suka banget sama brush pipih yang dapat bawaannya. Bener-bener pas banget gitu loh sama bentuk wajah. Dan jadi ringkes aja gitu. Kalau misalnya kita mau bawa buat touch up, udah nggak perlu bawa extra brushes lagi di tas kita. Sejujurnya aku tuh dari dulu selalu cari bronzer mereka. Tapi itu tuh selalu sold out di toko. Dan aku lately lagi takut banget untuk belanja luxury di e-com. Karena banyak banget sekarang yang palsu. Hopefully mereka bakalan ready stock ya di Indonesia. Jadi aku bakalan tambahin kontur hidung sedikit pakai produk aku yang lain. Mau tambahin highlighter sedikit. Kalau nggak salah ini tuh palette holiday collection mereka tahun lalu. One of the most beautiful palette ever yang diamond dust. Cantik banget embossnya. Aku paling nggak tahan dan nggak kuat untuk pakai. Tambahin sedikit di highest cheekbone. Bagian sini juga. Ini emang bukan tipe yang terlalu halus partikelnya karena dia ada sedikit kayak glitternya gitu. Jadi emang menurut aku cocok buat kalian yang emang mau a bit of festive vibe dia looknya. So beautiful. Salah satu yang aku penasaran juga sama bedak. Sebenarnya dia ada juga compact powder, tapi aku lebih penasaran sama Le Beige Healthy Glow Sheer Powder mereka. Aku juga beli yang shade B20. Yeay, dapat si aplikator brushnya lagi. Nah, aku mau coba pakai untuk sedikit finishing di bagian T-zone supaya lebih awet gitu dan kita lihat apakah dia ada efek blurringnya. Kelihatan ya di jidat tuh biasa aku paling bertekstur jadi kayak lebih nggak ngilangin efek kacanya tapi dia bikin tekstur wajahnya tuh kayak lebih halus gitu loh. Somehow agak kayak airbrush sedikit. Terus kita tambahin dikit di bagian hidung biar tekstur hidungnya juga lebih berkurang. Di bagian pipi sini kan juga biasanya paling bertekstur ya. Sekalian aku mau set sedikit untuk under eye karena tadi kita pakai concealer juga di situ. Dan dia nggak terlalu matte. Mungkin that's why ya dia tulisannya healthy glow sheer coverage. Emang nggak terlalu nambahin coverage tapi aku cukup suka dan cukup puas dengan efek blurring yang dikasih tapi nggak ngilangin glow di wajah kita gitu. Last but not least for the lips. Pertama lip liner. Ini emang warnanya mungkin bukan aku banget. Aku dapet dari PR Package. Ini yang 202. Dia lebih kayak untuk warna kontur gitu sih ya mungkin karena agak coklat. Tapi di belakangnya tuh udah ada kuas brushnya, tapi mungkin aku bakal kasih lihat teksturnya kali ya. Kalian kita kontur dikit bibirnya. Aku
Aku tuh pengen bikin efek kayak bibirnya kelihatan lebih full. Jadi aku sedikit overline dari bentuk asli bibir aku. Yang pertama ini adalah Rouge Coco Bloom. My favorite color itu yang 116 Dream dan yang 154 Kind. Ini yang Dream, dia kayak My Lips But Better, nude, a bit of hint mauve pink naturalnya gitu. Cantik banget dan dia tuh lebih berasa kayak colored balm. Jadi bikin bibir kita tuh kayak moist, lembab, karena bibir aku kan kering banget ya. Tapi juga kasih warna yang vivid gitu loh. Ini yang Kind, dia warna merahnya tuh indah banget, cantik banget. Pakai sedikit aja itu udah bikin looknya langsung seger. Aku suka banget pakai dia kalau misalnya lagi liburan yang aku nggak mau touch up dan aku pengen bibir aku tetap moist tapi mau ada warna juga. I love this color so much. This one also my favorite. Ini tuh yang Rouge Allure Liquid Velvet yang shade 212 Stupeffiante. Unik banget warnanya. Dia tuh kayak agak terracotta orange gitu. Merah tapi lebih warm, lebih orange. Indah banget. Salah satu warna yang aku suka pakai untuk ke pesta kalau misalnya semuanya udah kayak natural aja tapi pengen lebih pop, pengen looknya kayak lebih mewah, lebih elegan. Touch warna kayak gini tuh bikin langsung stand out looknya. Another favorite ini yang Rouge Allure Latte yang 96 Avant-Gardiste. Ini tuh unik karena dia tuh kayak ada shimmernya gitu, tapi sangat-sangat halus. Jadi mungkin kalau kalian nggak lihat langsung tuh kalian nggak bisa notice juga dia ada shimmer. Aku suka banget pakai dia kalau misalnya aku udah pakai warna complexion atau eyes yang lebih berwarna kayak sekarang dan pengen sesuatu yang lebih netral tapi something special juga untuk looknya. Kita pakai bareng-bareng. Dan bisa dibilang dia tuh lebih soft ya, lebih subtle gitu si shimmernya ketimbang mungkin lipstick-lipstick lain yang juga offering the same shimmer finish. By the way, tiba-tiba ini hujan deras banget, jadi maaf kalau agak sedikit berisik ataupun agak sedikit berubah warnanya karena aku selalu shoot pakai natural light biar lebih jelas. But look at that guys, cantik banget. Dia tuh nggak bikin kelihatan pucat, masih kelihatan fresh. And the last lip product yang aku punya itu Rouge Allure Le Extrait. Ini aku nggak tahu lagi ini shade seberapa karena nggak paham yang warnanya yang mana. Cuman dia lucu dan yang paling cantik menurutku sebenarnya kalau dari packagingnya karena dia kayak gold embossed gitu. Kalau misalnya kalian pecinta packaging koleksi, dia tuh keluarnya kayak di push. Terus ini warnanya juga cakep-cakep banget. Aduh, kalau urusan warna sih sebenarnya selera ya. Mungkin ya kalian bisa pilih aja sesuai dengan yang kalian suka. But this one is the most beautiful packaging. Masih baru, aku sayang banget mau swatch dan nanti tunggu aja mungkin ada tutorial. Aku bakalan pakai warnanya. And last but not least, itu adalah nail polish mereka. Mereka tuh tipe nail polish yang warnanya tuh udah langsung keluar jelas. Terus si kuasnya itu tuh juga lebar, jadi nggak lama untuk aplikasiin kutek. Dan in general dia juga awet gitu ya, biarpun kan ini kutek biasa. Kalau misalnya aku lagi nggak pakai kutek gel, aku biasanya pakai kutek dari mereka. Cantik banget, my number one favorite. Ini yang 367, dia warna merah cabe gitu, bikin tangan jari-jari tuh jadi terang cerah. Ini latest holiday collection mereka juga, kayak mini perfume gitu. Lucu banget, dia jadi bisa digantung as a back charm. Terus dia kayak magnet gitu, dan ini juga tinggal diputer buat di spray. Ini tuh wanginya yang Coco Mademoiselle. So cute and I love the smell. Also my latest purchase, ini Coco Mademoiselle yang Pearly Body Oil. So beautiful. Dia jadi kayak body oil tapi ada shimmernya gitu. Aku pakai kalau misalnya lagi ada event, acara malam. Dan in general kalau misalnya aku keluar dan aku lagi ada acara, aku suka pakai dia. Karena dia tuh oilnya tuh ringan banget. Kayak habis dipakai tuh nggak berasa oily. Terus dia juga
juga kasih sentuhan kulit yang kayak lebih glow gitu. Cantik banget. And I think that's all. And we're done for the look. Okay guys, so that's all for today's video. I hope you guys love this look and today's one brand makeup tutorial. Kalau ada request for the next one, please let me know in the comment section. Luxury brand, Korean, local, drugstore, semuanya request aja di bawah. Akan aku cari dan aku beli produk-produknya buat kalian. Thank you so much everyone for joining me today and I'll see you on the next one. Bye bye!